Begini pertanyaannya, kalau kita merasa benar dalam urusan fikih, yang fikih itu membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya, kemudian kita menganggap orang yang berbeda dengan kita itu salah, menurut kacamata ilmu, apakah itu berdosa? Tidak berdosa. Yang tidak boleh itu memaksakan kehendak. Nah, contoh, urusan ijtihad adalah urusan fikih. Fikih itu membuka pintu ijtihad seluas-luasnya. Makanya di dalam Persis, di Persis, perubahan fatwa, perubahan fikih itu sudah biasa. Ada guru dengan muridnya beda, ada fatwa yang berbeda, ya kan? Tuan Hasan pernah berbeda, berubah fatwanya. Persis sekarang juga berubah, ya kan? Nah, dulu musafir wajib Jumat, sekarang boleh tidak Jumat, tapi alasannya kuat, dalilnya kuat. Setelah menimbang, setelah memperhatikan, setelah diskusi, kemudian memperhatikan dalil Quran, hadis, pendapat sahabat, kaidah fikih, kaidah usul, lalu memutuskan sekian. Ente kudu bisa ngejelaskan gitu. Ngerti itu? Ulah kesimpulan anak hungkul. Lamun kesimpulan anak hungkul engke dicarekan. Ngerti itu? Baca dalil Qur'annya, landasan dalilnya Quran surat anu ayat sekian. Hadis riwayat anu derajatnya begini. Kaidah fikih kalau ada kaidah fikih. Kaidah usul ada kaidah usul. Kalau ada qaul sahabat. Lalu memutuskan. Nah, merasa benar, boleh tidak? Boleh. Kartas? Lalu kita menganggap itu salah. Kesalahannya bukan karena kebencian, tapi dilihat dari segi ilmu. Dia umpamanya yang berbeda dengan kita, hujahnya lemah. Dalilnya dhaif misalkan. Kaidahnya tidak cocok, boleh itu. Kartas? Nah, jadi jangan dibaca kesimpulannya. Nah, seperti gini, yang kita yang gampang aja ya. Di Persis kan itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah fatwanya itu. Menggerak-gerakan telunjuk. Ente kuasai itu. Apa dalilnya? Kalau ada yang mendoibkan, kita harus jawab lagi. Kenapa didoibkan? Gitu kan? Jangan kesimpulannya. Cek Ustaz Ansor oge, kikieuan. Teh ngajarkeun keseimbangan antara gerakan dengan ucapan. Itu bukan dalil. Itu mah hikmah namanya. Manfaat. Gitu. Kalau dalilnya, begini dalilnya. Kalau kamu Ustaz, la'anduronna salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang kita. Qala wa ilubdu hujrin radhiyallahu anhu. La'anduronna salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bla 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 bla. Para'aituhu yuharrikuha biha. Gitu. Entong naon dalilna? Da cek Ustaz Ansor gitu. Ulah kitu. Singkat talar. Jadi meyakinkan. Kita kadang-kadang memponis, menyalahkan, tapi kadang-kadang kita sendiri lemah gitu. Resep nanti kesimpulan anak we hungkul. Jadi we belegu kebehanana. Saya pernah membahas kunut di sini ya. 1 jam lebih itu. Dan viral itu di YouTube, di dakwah Persatuan Islam. Gara-gara apa? Kunut. Kebetulan saya menerangkannya tidak pakai peci. Ya. Itu yang komennya begini. Ini ustadz baru nih pengen viral gitu. Masa katanya pakaiannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Cek urang teh, pakaian tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Oh, mungkin gara-gara saya tidak pakai gamis, tidak pakai sorban, tidak pakai peci gitu. Oh, gitu. Jadi ya nggak masalah, itu mah bukan prinsip kan. Kalau nabinya orang Balai Endah, saya yakin Nabi Muhammad kalau diturunkan di Balai Endah pakai kemeja. Kan diturunkan di mana? Di Arab. Tapi kita tidak boleh mencemooh kalau ada ustadz yang senang pakai gamis, pakai sorban, pakai
peci. Tapi kalau ada ustad tidak pakai peci, sah tuh? Sah, bener? Nyaan. Cek Irfan, ana juga ustad tuh. Entahnya, kameja, buuk digolep. Cek si Bu Haji mah tuh, ustad heuk di kopeah atuh ngarah jiga Presiden Soekarno. Embung. Presiden Soekarno ge di kopeah, ustad lain. Nya, tangan peci teh cirina urang Indonesia. Bapak pamika Arab, nya pamika Arab engke geus Arab can. Tacan. Tapi jika orang Arab oh janggotna. Senang orang Arab itu ke orang Indonesia kalau pakai peci. Kenapa senang? Sebab di Arab tidak biasa. Lalu kita kenalkan apa fungsinya sorban. Sorban itu fungsinya satu, ketika kedinginan bulankeun. Ketika ada badai debu jadi masker. Ketika mau istirahat bisa dijadikan alas. Oke? Itu sorban. Di urang mah sorban teh ciri ustad. Tapi kita harus menghargai kalau ada orang Indonesia ustad yang senang pakai gamis. Tapi tolong jangan menyalahkan mereka yang tidak suka pakai gamis. Pan, balik deh karena pertanyaan Irfan orang beakeun we nya ke jam 8 dah capek. 5 menit deui kagok. Pan, jadi Ipan kalau merasa benar enggak berdosa. Yang tidak boleh itu memaksakan kehendak kita kepada orang yang berbeda. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad persis tidak mungkin gagal, berubah, gugur dengan ijtihad NU. Kalau urusan ijtihad, begini, urusan ijtihad itu harus ada dalilnya. Quran, hadis secara global, pendapat para sahabat sebagai penunjang, para tabi'in, kaidah fikih, kaidah usul. Itu harus dikuasai. Tidak gampang, dan syarat seorang mujtahid kalau ingin menguasai fikih wajib menguasai yang pertama bahasa Arab. Nahwu, sorof, balagoh, insa, kitabah, qawafi, qardus syair, 12 fan. 2. Hafal ayat-ayat hukum. 3. Menguasai ilmu nasih mansuh. 4. Menguasai mustalah hadis. 5. Menguasai usul fikih. 6. Menguasai sirah. 7. Menguasai tarikh. Tegampang. Ya, tegampang jadi ustad nunyaan mah kitu, kecuali ustad KW. Ustad KW mah asa di kopeah ustad padahal bandar naon? Bandar beas. Gitu ya. Gitu Pan ya. Nah, Ipan tolong dibuka. Kalau buku Persis ya, saya baca Fatwa Dewan Hizbah. Itu yang terbaru, dikuasai itu keputusan-keputusannya. Kalau saya dulu baca soal jawab bahasan, istifta, sekarang Fatwa Dewan Hizbah dibaca semua. Jangan kesimpulannya wungkul, jadi ngalieurkeun nya. Gitu. Kartos.